Pak Ustadz untuk Berapa lama nih? suara? Ya, sejam, 3 jam. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ittihad Bapak Haji Ali Arifin beserta jajarannya, kemudian pengurus DKM Masjid yang lain yang hadir pada saat ini, para asatid, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang begitu memeriahkan pada pagi hari ini, yaitu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada acara hari ini, di pagi hari ini, khususnya yang hadir mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara Maulidir Rasul ini itu memang paling terbanyak di negara kita, di Indonesia. Karena kalau acara Maulid Rasul di negara kita ini itu sepanjang tahun. Sepanjang tahun itu acara Maulid terus berlangsung. Puncaknya adalah di bulan Rabiul Awal. Di negara lain, di Arab Saudi itu hanya kalau acara pembacaan rawi itu setiap malam Jumat dan hari Senin. Tapi tidak semua tempat melakukannya. Namun acara pembacaan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Arab Saudi itu, walaupun mayoritasnya mereka bukan tidak mengenalnya, ya kurang perhatian terhadap hari kelahirannya. Walaupun makam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berada di kota Madinah, namun yang memperingatinya itu beberapa majelis-majelis dan pemerintah setempat tidak melarangnya. Karena sebagai saksi, saya sendiri ini sering menghadiri dan saya juga membacakan riwayat Maulid Al-Habsyi itu dengan asyrakannya yang berbeda, dengan sambutan daripada nasyid-nasyid orang-orang yang ahli, para ulama saling sambut menyambut, hanya intinya atau isinya itu memuja dan memuji Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memperingati Maulidur Rasul, apalagi tema tadi itu disebutkan menteladaninya. Menteladani ini di dalam bahasa Al-Quran disebutkan qudwah hasan. Bagaimana kita hendak menteladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun kita tidak mengenali itu kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di ujungnya disebutkan insan kamil. Insan kamil ini manusia zahir dan batinnya itu sempurna. Pertanyaannya itu bagaimana kita harus mengenalinya? Sementara orang-orang yang selalu menimbulkan permasalahan-permasalahan yang diutamakan hanya permasalahan yang tidak mendasar, sementara dia tidak mengenal kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ini bahwa acara seperti ini tidak dilakukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang berbuat kebajikan, hendak menjadi orang yang baik, itu tantangannya berat, Bapak Ibu. Panitia Masjid Ittihad pada pagi hari ini melaksanakan acara Maulid itu mungkin setiap tahun. Biasanya yang menghadiri itu banyak dari kaum hawa, ibu-ibu nih, Masya Allah. Ibu-ibu ini setiap ada majelis pasti membanjiri majelis tersebut, memenuhi majelis tersebut, dimanapun tempatnya. Dan bapak-bapaknya juga hadir banyak juga. Tapi pada umumnya kalau ibu-ibunya yang beri kesemangat kepada bapak-bapaknya, maka bapaknya itu pasti lebih semangat. Benar nggak ibu-ibu? Benar nggak? Ibu-ibu kurang jelas soal akademik sekalian. Jadi ibu-ibu ini penyemangat. Kenapa begitu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang manusia. Dia tambah semangat. Siapa yang beri semangat? Istrinya. Siapa istri kesayangannya? Adalah Sayyidina Khadijatul Kubra. Itu bayangkan ibu-ibu Sayyidina Khadijatul Kubra ini pendamping setia, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberi semangat berdakwah. Bagaimana seorang istri bisa memberi semangat dan terwujud dalam rumah tangga itu mawaddah warahmah. Apa sih mawaddah warahmah itu? Saling mencintai Allah bersama-sama, saling mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama, dan benar-benar mengamalkan perintah Allah itu secara bersama-sama. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disemangati oleh istrinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa cintanya kepada Sayyidina Khadijah itu luar biasa, sehingga dia mengeluh, artinya menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, Engkau telah membimbingku pada saat sekarang ini, yang mana aku memulai kehidupan yang begitu sulit, susah, di hadapan lingkungan orang-orang yang tidak percaya terhadap kebenaran, tidak percaya kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya aku tidak didukung oleh Khadijatul Kubra sebagai istriku ini, mungkin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang lain yang akan membantuku. Yang membantuku pada saat itu hanya segelintir saja manusia, terutama dari keluarganya. Namun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini kita tinjau dari sisi kemanusiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seseorang hendak menjadi baik itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Di dalam rumah tangga ini akan menjadi atau membangun sebuah rumah tangga yang baik, itu harus ada kerjasama antara suami dan istri. Suami dan istri ini harus kerjasama dalam membangun sebuah kebajikan. Maka terbentuklah kebajikan itu di dalam rumah tangga. Akibatnya mempengaruhi kepada kehidupan rumah tangga kepada putra dan putrinya. Kalau sebuah rumah ini sudah mempengaruhinya, terbentuk rumah yang mawaddah warahmah, maka tetangganya akan terpengaruh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulidur Rasul ini diibaratkan kita kalau sudah memiliki sebuah handphone. Handphone ini akan terus on, hidup jikalau baterainya penuh. Tapi kalau baterainya berkurang, kira-kira nyala enggak? Ibu-ibu, nyala enggak kira-kira HP ini? Enggak nyala. Nah, bagaimana caranya supaya HP ini nyala? Dicas kembali. Cas kembali itu, inilah kita menghadiri acara-acara seperti ini yang setahun sekali, bayangkan. Ngecas kembali itu kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar kita ini menghadiri acara seperti ini, tapi kita harus mempelajari. Mempelajari apa? Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu gimana sih? Aku beriman kepadamu ya Allah, tapi imanku bagaimana? Aku melaksanakan sholat, taat setiap perintah-perintah Allah. Bagaimana aturan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini harus kita sadari. Kalau kita sudah memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah kata yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya akan bergemuruh di dalam pikiran dan hati kita. Timbullah rasa cinta Allah. Berikutnya apa? Kita harus memahami kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu harus kita pelajari, bukan hanya sekedar sejarahnya saja. Apa sih yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Dari kedua orang tua, bapaknya siapa, ibunya siapa, dalam kondisi apa, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Sehingga kalau kita sudah memahami betul-betul dan mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lakukan atas segala perintah Allah dan Rasulnya, maka timbul dalam hati kita ini cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cinta Allah, cinta Rasul, secara otomatis antara kita sendiri ini akan cinta sesamanya. Kenapa? Cinta sesamanya itu berdasarkan cinta Allah, cinta Rasul, kemudian cinta sesamanya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi korek kita membacakan sebuah ayat. Itu pujiannya isinya adalah tentang kebesaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Sebetulnya artinya bahwa Muhammad itu bukanlah orang tua daripada kalian. Ayat ini diturunkan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan atau di lingkungan para sahabat. Salah satu contohnya adalah sekretaris Rasulullah, Zaid bin Harith. Zaid bin Thabit ini kepercayaan Rasulullah yang selalu menulis setiap ayat-ayat Allah.
kedekatannya begitu akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengira bahwa itu adalah putra daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itulah turunlah ayat, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad Rasulullah itu bukanlah ayah di antara kalian. Di depan para sahabat. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi Muhammad ini adalah utusan Allah, Rasul Allah, dan penutup dari sekian agama. Kalau kita mencermati ayat ini, itu mengandung arti namanya khatmul adyan, penutup dari sekian agama-agama. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berbagai macam agama Bapak Ibu yang tersebar pada saat itu. Agama yang mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu yang disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu disebut ajaran Hanifiyah as-Samha. Apa itu Hanifiyah as-Samha? Ajaran turun-temurun sejak Nabi Allah Adam sampai disebarluaskan oleh Nabi Allah Isa, yang disebut dengan ad-dinul wad'i, ad-dinus samawi, agama yang bersumberkan dari langit. Artinya apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa oleh mereka ini? Ajaran tauhid. Memperkenalkan, mengajak mereka ini, ayo kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan. Namun bagaimana syariatnya? Nah, syariatnya itu berbeda-beda Bapak Ibu. Nabi Allah Adam mempunyai syariat tersendiri, sampai Nabi Allah Nuh, kemudian Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa, semua syariatnya berbeda-beda. Kenapa begitu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah menurunkan ajaran-ajarannya itu disesuaikan dengan kondisi situasi umatnya. Namun dari setiap nabi-nabi ini, itu ajarannya sama, mengajak kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebajikan dan lain sebagainya. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, penutup dari sekian agama-agama, nah itulah pelengkap dari semua ajaran-ajaran Rasul sejak Nabi Allah Adam sampai kepada Nabi Allah Isa. Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, nih, ajarkan kepada ajarkan kepada umatmu dan seluruh umat dan setelahnya. Apa ajaran itu? Itu adalah ajaran Islam. Jadi para nabi itu sejak dari Nabi Adam sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka semuanya muslim. Agamanya adalah agama Islam. Disampaikan kepada umatnya sesuai dengan syariat-syariatnya dan disempurnakan, yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebutkan tadi, yang dibacakan tadi, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam penutup sekian nabi dan rasul, penutup juga dari sekian ajaran-ajaran agama. Namun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin nih saya mendapatkan sharing, artinya ada orang yang mengirimkan video kepada saya dari salah seorang agamawan. Saya tidak akan menyebutkan. Yang mengirimkan kepada saya ini agama yang berbeda dengan saya.
Dia seorang dekan, dosen di sebuah perguruan tinggi di sini. Dia biasa dengan saya itu komunikasi beragama non-muslim. Dia selalu berkomunikasi, bermusyawarah dengan saya. Dia mengirimkan video itu. Judul videonya itu apa? Agama-agama yang akan hilang di dunia ini. Maksudnya, dia paparkan bahwa dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu komputer yang begitu canggih, sekarang tidak ada yang bisa dirahasiakannya. Pemikiran yang sangat kritis. Namun agama-agama yang selalu mengajarkan ajaran-ajaran yang sakral, artinya yang menakut-nakuti pengikut-pengikutnya. Hei, kalau kamu itu tidak taat kepada Tuhanmu, kamu akan masuk ke neraka. Takut enggak Bapak Ibu? Ibu-ibu, kalau seandainya enggak sholat masuk neraka, berani enggak ninggalin sholat? Sudah ada neraka tapi banyak orang yang enggak sholat. Banyak orang yang tidak sholat. Kenapa? Ancaman sudah ada. Jadi selalu itu dihantu-hantui dengan rasa-rasa yang menakutinya itu. Maka ajaran-ajaran seperti itu di kemudian hari katanya itu akan hilang. Kemudian kita sekarang ini sekarang kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya atau kita menanya pada diri kita sendiri, pernahkah kita ini berjumpa dengan Rasulullah? Ibu-ibu ini kalau ditanya, pernah nggak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya pribadi juga nggak pernah kok. Kenapa kita ini selalu menyebut nama Muhammad? Wah, karena itu nabiku. Setiap aku menyebutkan nama Muhammad, dalam hadisnya disebutkan bahwa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menyebutkan nama Muhammad dan berselawat itu dengan harapan supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekarang menghari peringatan begini, apakah rasa cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita rasa cinta kepada ajaran Islamnya? Apakah kita ada rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk Isra dan Mi'raj. Pada waktu Mi'rajnya, beliau berjumpa dengan setiap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika dia melihat bahwa ada satu umat ini yang berbeda dengan umat-umat yang lain. Berbeda dengan umat-umat yang lain. Tapi mereka itu cintanya luar biasa. Ditanya oleh para nabi pada saat yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan itu adalah umatku. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Mi'rajnya, disampaikan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwa engkau secara langsung melihat diriku ini. Tapi ada sebuah umat yang mana umat tersebut itu lebih baik, lebih istimewa dibandingkan kalian. Cintanya yang luar biasa kepada taat melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah-perintahku. Maka para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah kita ya Rasulullah? Apakah sekarang kita ini berhadapan langsung dan melihat Anda? Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihatnya secara langsung. Apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan. Satu saat nanti umatku ini yang tidak melihatku. Tidak melihatku secara langsung. Bagaimana itu rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tetapi dia cintanya yang luar biasa. Yang kedua, dia tidak secara langsung melihat bagaimana aku melaksanakan perintah Allah seperti sholatnya dan lain sebagainya, tapi mereka itu betul-betul mentaati seperti yang aku sampaikan kepada mereka. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkannya. Nih, kita berkumpul sekarang seperti ini, itu disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jangan langsung merasa nyaman. Kita langsung jangan merasa enak-enakan, tapi tunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan ketaatannya. Taat di mana sih? Ya kalau sholat 5 waktu harus tepat waktu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua DKM Bapak Haji Ali, saya melihat mendengarkan tadi itu bahwa jamaah masjid kita ini luar biasa. Sholat 5 waktunya, ya kan? Kebersamaannya. Ibu-ibu sekarang bisa menghadiri acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan suatu tanda kecintaan Bapak Ibu ini kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap orang itu harus menyadari bahwa bila mana aku ingin menjadi seorang muslim, bukan karena diriku. Bapak Ibu ini menjadi seorang muslim itu bukan bapak dan ibu. Kalau sekiranya semua disebabkan dari orang tersebut atau orangnya sendiri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengislamkan kufar Quraisy semua pada saat itu. Bayangkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengajak orang-orang kufar Quraisy dengan menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan. Apa yang menunjukkan sikap Rasulullah SAW terhadap mereka? Tidak mencaci maki. Kalau kita sekarang bayangkan, seperti tadi Ketua DKM menyebutkan, kota amal ini kadang hilang, Mbak. Kota amal itu sudah tradisi, Bapak Ibu. Sudah tradisi. Di masjid saya ini kalau kota amal sampai pindah-pindah, sampai pindah ke sebelah ke kuburan. Tidak taunya ada orang yang menyampaikan, Bib, ini ada kota amalnya. Ternyata bawahnya sudah jebol. Iya kan? Kemudian ada juga orang yang masuk sholat duhur biasanya 4 rakaat, dia sholatnya 1 rakaat, kemudian mundur. Sudah ada rekamannya seperti itu. Ini kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dibiarkan, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia itu membutuhkan tapi dia malu. Kedua, dia tidak mengenal Allah, tidak mengenalku. Rasulullah mendoakannya. Didoakan orang-orang seperti itu semoga mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu akhlak. Tapi kalau di kita ini sudah menjadi profesi. Nah, profesinya gimana? Kadang-kadang kalau kita ini membaca di media, di mass media itu disebutkan bahwa suatu pekerjaan yang sudah terbiasa dilakukan oleh orang-orang adalah mengambil kota amal di masjid. Ini bukan profesi, Bapak Ibu. Maka bagaimana cara menyikapinya seperti itu? Itulah berarti dari sisi kesenjangan ekonomi harus dipikirkan seperti itu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyikapi secara positif. Ini salah satu yang disebutkan al-insan al-kamil. Manusia yang sempurna itu bukan hanya sekedar akhlaknya saja,
Akhlak itu bukan sekedar dia itu taat kepada Allah, hadir ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, bersilaturahmi, tidak Bapak Ibu. Akhlak itu artinya luas sekali. Kesempurnaan seseorang itu dari sisi zahir dan batinnya. Tidak gampang marah, tidak gampang membuli, tidak gampang mencemoohkan orang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terhadap istrinya, itu bayangkan kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling muda di antara istri-istri yang lainnya dan yang paling manja di hadapan suaminya. Itu sudah merupakan kodrat ilahiyah. Sifat seorang wanita selalu memiliki sifat cemburu. Jadi kalau seandainya bapak-bapak ini ya kan sebagai suami itu banyak dapat keluhan dari ibu-ibu istrinya, permintaannya macam-macam, tidak mengetahui situasi dan kondisi. Tapi yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menyebutkan dan menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah sebelum waktu sholat masuk, dia berkata kepada istrinya, wahai istriku. Dia gak pernah menyebutkan nama Aisyah. Sekarang orang-orang berbagai macam itu sebutan-sebutannya. Ada orang yang menyalahkannya. Ada disebutkan ke istrinya sayang. Ada nggak gitu ibu? Ibu-ibu sama bapak-bapak disebutkan sayangku. Pernah nggak? Tapi jangan sampai menyebutkan yang bukan namanya. Itu merupakan, kalau menurut inisiatif saya, pendidikan dalam hubungan rumah tangga itu dituntut. Menghargai istri, istri menghargai suami itu wajib. Dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kepada istrinya Sayyidina Aisyah, wahai istriku. Dia pernah menyebutkan namanya langsung. Karena itu kunyah. Kunyah ini hukumnya sunnah. Kita menyebutkan nama Rasul, tidak pernah menyebutkan nama Muhammad. Abul Qasim, sunnah. Contohnya kalau bapak mempunyai anak yang tertua laki-laki, disebutkan contoh Abu Muhammad, Ummu Muhammad, nggak disebutkan namanya. Ibunya juga nggak disebutkan ibunya. Itu merupakan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul memanggil istrinya Aisyah, dalam hal apa? Dia bilang, wahai istriku, kamu sekarang pekerjaannya hendak memasak, membersihkan rumah, menjahit baju. Rasulullah berpikir bahwa pekerjaan seorang ibu ini lebih berat loh dibandingkan pekerjaannya suami. Kita ini biasanya mempraktekkan pekerjaan seorang istri di rumah ini mencuci saja, masya Allah, apalagi memasak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut serta membantu istrinya. Wa kana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaknus, membersihkan tuh lantainya. Kemudian mengikuti menjahit bajunya, memasang kancing. Tapi ketika mendengarkan azan, kedua-keduanya antara Rasul dan istrinya tidak mengenal siapa aku dan siapa kamu. Yang dia kenal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ana la a'rifuki wa anta la ta'rifuni. Aku tidak mengenalmu dan engkau tidak mengenalku. Yang dikenali hanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita seperti itu. Kita ini kadang-kadang udah azan menunggu qomat. Kalau udah qomat menunggu salam terakhir. Udah salam terakhir, ya udah. Tahu-tahu dikatakan bahwa sholatnya sudah selesai. Apalagi sholat Jumat, luar biasa. Masjid ini sebetulnya sudah jelas ada alat pengumandangnya yang menyampaikan kepada seluruh umat muslim di sekitar kita ini. Itu kalau sudah sholat Jumat, bayangkan dipanggil. Di masjid saya itu dipanggil. Jam 12 kurang seperempat, khatibnya belum datang, khatib tidak datang, dipanggil. Para jamaah
Adzan sholat Jumat kurang 5 menit. Bayangkan, saya pikir hanya di masjid saya juga. Setiap kita melaksanakan sholat khutbah Jumat, itu kita menunggu para jamaah. Ini ma'asyiral hadirin wal hadirat, sangat disesalkan sekali. Kesadaran umat Islam ini bagaimana kecintaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.